Materi PKN Bab 3 Kelas 7. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat! Bab 3, Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub kedua, Arti penting UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PPKN 4 pagi hari ini. Nah, gimana? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai perumusan dan pengesahannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa konstitusi itu banyak berasal dari berbagai bahasa, dari bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan bahasa Latin. Namun, pada intinya, konstitusi itu merupakan suatu undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, di Indonesia sendiri, konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum-hukum di bawahnya. Nah, teman-teman, konstitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok atau dasar negara, seperti itu. Dan konstitusi tidak tertulis ini disebut juga dengan namanya konvensi atau sebuah kebiasaan di ketatanegaraan yang timbul di dalam suatu negara, seperti itu. Nah, negara Indonesia ini menganut suatu paham konstitusionalisme, yang mana adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu dibatasi. Kenapa perlu dibatasi? Karena agar pemerintah itu tidak berjalan dengan sewenang-wenangnya, seperti itu. Nah, paham Indonesia menganut konstitusionalisme ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berisi aturan dasar dari kehidupan berbangsa dan negara. Seperti itu, teman-teman. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sebagai suatu aturan hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena apa? Jadi, sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang 1945 ini memiliki sifat yang mengikat, karena baik pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, atau setiap penduduk warga Indonesia ini wajib menjalankan setiap peraturan yang dibuat atau terdapat di dalam Undang-Undang 1945 ini, dan segala peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini, seperti itu. Nah, karena tadi dia merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, tentunya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi konstitusi. Menurut Jimbli Asidik, konstitusi Indonesia itu ada 10. Yang pertama adalah penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua adalah mengatur hubungan antar organ negara. Yang ketiga adalah pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Yang keempat adalah pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima yaitu adalah penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada warga negara. Yang keenam sebagai simbol pemersatu. Yang ketujuh sebagai simbol rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan sebagai simbol pusat upacara. Yang sembilan sebagai pengendali masyarakat dan sebagai sarana perekayasa atau pembaruan masyarakat. Nah,
yang pada intinya teman-teman, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memerlukan konstitusi atau suatu hukum dasar ini dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Karena apa? Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, undang-undang ini bisa sebagai hukum dasar tertinggi yang bisa membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Karena dalam undang-undang tersebut adalah memiliki bentuk-bentuk aturan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, dan aturan-aturan tersebut adalah yang bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam makna di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, pada alinea pertama ini berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan baik kemanusiaan dan baik keadilan. Nah, jelas pada makna alinea pertama ini menjelaskan begitu arti penting suatu kemerdekaan, karena dalam alinea ini menjelaskan juga menunjukkan bahwa keteguhan dan kekuatan pendiri bangsa Indonesia itu menghadapi masalahnya, dan kemerdekaan adalah suatu hak bagi kita untuk merdeka dari adanya penjajahan. Seperti itu. Dan ini berarti segala suatu hal atau sifatnya yang bertentangan dengan kemanusiaan itu tidak boleh, karena kemanusiaan dan keadilan itu secara sadar adalah merupakan hak yang wajib dimiliki oleh setiap bangsa dan negara. Seperti itu. Oleh sebab itu, hal ini sangat menjunjung tinggi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan untuk setiap warga negaranya. Seperti itu. Dan alinea kedua ini yaitu bermakna atau menjelaskan mengenai arti penting atau cita-cita bangsa Indonesia bahwa kesatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran itu harus diwujudkan. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, karena negara Indonesia ini harus menunjukkan dirinya setelah merdeka dia memiliki cita-cita negara, yang cita-cita negara tersebut tidak hanya ditulis dalam undang-undang tetapi juga mampu diwujudkan dengan mampu mewujudkan persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya adalah alinea ketiga, yaitu pada alinea ketiga ini yaitu yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pada alinea ketiga ini jelas menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak semata-mata diraih oleh rakyat Indonesia tersebut, merupakan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikut meridhoi atau merestui kemerdekaan Indonesia tersebut, yaitu adanya dan menjelaskan bahwa dengan itu negara Indonesia mengakui adanya motivasi spiritual dari leluhur. Seperti itu. Yang keempat yaitu negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam alinea keempat ini merumuskan dengan secara jelas yaitu tujuan-tujuan nasional dan prinsip-prinsip negara Indonesia. Seperti itu. Tujuan nasionalnya itu seperti negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan juga negara Indonesia memiliki fungsi dan tujuan untuk terus memiliki kedaulatan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya pada alinea keempat ini juga mempunyai penjelasan-penjelasan mengenai Pancasila. Seperti itu yang termuat di dalam alinea keempat ini. Seperti itu teman-teman, penjelasan mengenai alinea keempat tersebut. Yang pada intinya alinea keempat ini adalah menjelaskan mengenai tujuan-tujuan nasional negara Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang dapat Ibu berikan. Jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.